Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan mengawali dengan pertanyaan, apa yang akan saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah? Bapak Ibu, selama berkegiatan di program guru penggerak ini, banyak sekali ilmu dan pengalaman baik yang telah saya dapatkan. Mulai dari paradigma dan visi guru penggerak, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, dan termasuk pada modul yang ketiga ini, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Saya merasa tidak adil bila pengalaman dan ilmu baik ini hanya saya simpan sendiri tanpa kebermanfaatan untuk guru lain. Untuk itu, saya ingin bisa berbagi ilmu berharga ini kepada guru lain dengan beberapa cara yang nanti akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah, berkaitan dengan program guru penggerak dan implementasinya di sekolah. Yang kedua, saya akan berbagi ilmu yang telah saya dapatkan ini kepada teman sejawat melalui diskusi kecil dan perbincangan ringan. Bisa sambil bincang santai di sela-sela jam mengajar dan kegiatan sekolah. Yang ketiga, saya akan melakukan sosialisasi kepada teman sejawat berkaitan dengan materi-materi yang mereka butuhkan melalui komunitas praktisi yang sudah saya bentuk beberapa waktu yang lalu. Dan yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lain agar saya semakin memahami materi yang telah saya dapatkan dan bisa mengembangkan dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru hebat, dalam setiap kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, pasti akan menjumpai masalah, termasuk dalam dunia pendidikan di sekolah kita. Dan dari setiap masalah yang kita hadapi, tentunya kita harus hadir dan mengambil sikap yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menganalisa kasus tersebut. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya sama-sama benar namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara benar atau salah. Yang kedua, bila yang saya hadapi adalah dilema etika, maka saya akan berusaha mengambil keputusan yang terbaik dan efektif, serta dapat mengakomodasi semua pihak dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko terkecil yang akan terjadi. Langkah yang akan saya lakukan dalam menghadapi dilema etika adalah dengan mempertimbangkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Ketika saya menghadapi dilema etika, saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut sekarang dan segera mungkin agar permasalahan yang saya hadapi segera teratasi dengan baik. Tentunya apapun keputusan yang saya ambil tidak bisa memuaskan semua pihak, namun akan lebih berisiko lagi bila saya tidak mengambil tindakan dan keputusan dalam bentuk apapun. Setelah saya mengambil keputusan, saya akan mencatatnya sehingga suatu saat nanti saya punya dokumen sebagai bahan refleksi dan perbaikan. Dalam mengambil keputusan penting, kadang saya membutuhkan masukan dari teman dan atasan sebagai bahan pertimbangan. Untuk masalah-masalah yang ringan, saya lebih nyaman berdiskusi dengan teman sejawat. Namun, bila menjumpai masalah yang krusial, saya bisa berkonsultasi dengan guru senior atau kepala sekolah, dan bila memungkinkan, saya akan bersama wali murid, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Demikian paparan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.